Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu rabbal alamin wa qayyumas samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bil kitabil mubin al-fariq bainal huda wad dhalali wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu bapak rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di masjid kita ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insya Allah akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis kita ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu sabdanya, Raudhah min riyadatul jannah, bagian dari taman-taman surganya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menaungkan sayap-sayapnya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah, ketenangan ke dalam hati setiap orang yang hadir di dalamnya, dan juga tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang yang hadir di majelis itu di hadapan majelis yang mulia yang ada di sisinya. Dan dalam sabda yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berjalan di kegelapan malam di waktu subuh dan isya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita juga berdoa mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat wal afiat. Apalagi kondisi sekarang cuacanya pancaroba seperti ini, mulai banyak yang keluhan-keluhan fisik. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari kita, keluarga kita yang sedang ditimpa ujian, permasalahan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik serta kemampuan untuk mengambil hikmah di sebalik musibah. Ibu bapak rahimakumullah, kajian kita terkait dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya ingin berkisah tentang Imam Syafi'i, mobil khusus bapaknya Imam Syafi'i. Jadi kisah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Jadi bagaimana bapaknya Imam Syafi'i itu menjaga dirinya, lalu kemudian melahirkan keberkahan-keberkahan pada anak keturunannya. Dan Imam Syafi'i ini salah satu imam mazhab yang terkenal ya. Di Asia Tenggara banyak dipakai, di kita banyak sekali. Penyebutan Asy-Syafi'i ini sebagaimana tradisi orang Arab itu mengacu kepada nama buyutnya. Jadi ada salah satu kakek buyutnya Asy-Syafi'i As-Sa'bi yang sangat terkenal keluasan ilmunya, ketinggian dan kemuliaan derajatnya. Dan ketika kecil Imam Syafi'i atau Muhammad Idris ini, beliau sering kali diasuh oleh kakeknya ini, kakek buyutnya. Jadi biasanya dinisbatkan ke garis keturunan dari keluarga itu yang dianggap terhormat. Nah, salah satu imam mazhab. Ada yang berpendapat tidak perlu kita bermazhab, langsung saja kepada Quran dan Sunnah karena sudah ada begitu. Sekilas barangkali nampak benar kalimat ini, tapi ibu bapak rahimakumullah, mazhab itu kan kalau dari asal katanya dari zahaba itu pergi, mazhab itu isim makan nih. Jadi tempat pergi, tempat berpijak, tempat di mana kita mengambil rujukan-rujukan dalam beribadah. Jadi mazhab itu tempat kita mengambil rujukan. Dan kalau kita langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung pada Nabi itu. Kan melalui para ulama, melalui sanad atau ilmu bersambung itu kan ada dari guru ke guru, ke muridnya, ke muridnya lagi, ke muridnya, terus seperti itu, tersambung nih, tersambung.
Jadi ungkapan kita tidak perlu bermazhab, tinggal langsung saja merujuk kepada Quran dan Sunnah, itu kalau tidak ada bimbingan dari guru bisa jadi peluang untuk keliru itu sangat besar, sangat besar. Dan masyhur para ulama-ulama terdahulu itu, ya, subhanallah ya, kekuatan penguasaan keilmuan itu luar biasa. Ada misalnya di kalangan muhaddisin, ilmu hadis itu yang disebut al-hafidh. Al-hafidh itu bukan hafidh Quran, karena dahulu mah hafidh Quran sudah banyak. Jadi al-hafidh di sini konteksnya mereka yang hafal 100.000 hadis, 100.000 Pak, dengan sanad, dengan rawinya gitu, dengan an-an-annya gitu. Ada yang disebut al-hakim. Al-hakim mah 300.000 hadis. Kita yang arba'in 40 hadis saja, hafal ternyata susah. Hafal ini lupa yang itu. Nah, kembali kepada bapaknya Imam Syafi'i, Idris. Jadi beliau ini dari muda terkenal kesolehannya. Kemudian suatu saat dalam perjalanan mencari ilmu, beliau merasakan rasa lapar sekali. Dan qadarullah dalam perjalanan itu merasakan kelaparan dekat sungai, kemudian nampak ada buah delima di pinggir sungai itu. Kemudian tanpa pikir panjang ambil, dibuka, kemudian dimakan. Beberapa suapan baru teringat ini milik siapa? Dan itu meresahkan beliau. Beliau ingin kehalalan dari makanan tersebut. Maka beliau telusuri jalan berbalik gitu, menelusuri kira-kira yang dekat dengan sungai ini kemudian ada kebun delimanya siapa. Dan pencarian itu menemukan hasilnya. Jadi ada seorang bapak yang rupanya pemilik kebun tersebut. Oleh Muhammad Idris, oleh Idris ini kemudian dimintakan kehalalan dari makanan. Ini beliau cerita, Pak, saya tidak sengaja menemukan buah delima ini. Saya lapar, saya makan, kemudian saya ingat ini milik siapa nih. Saya nggak tahu kehalalannya, maka saya minta kehalalan dari bapak. Ini, pemilik kebun ini yang tidak menyangka ada orang seperti ini kemudian menguji lah. Nah, ini di beberapa riwayat ada perbedaan. Ada yang pertama itu meminta ganti uang dengan jumlah cukup besar atas satu buah delima yang dimakan oleh Idris. Riwayat yang lain meminta kepada Idris untuk bekerja di kebunnya selama 1 bulan penuh tanpa gaji demi mendapatkan keridhaan dari satu buah delima tersebut. Nah, kemudian ketika mendengar syarat tersebut, beliau menyetujuinya. 1 bulan bekerja tanpa digaji. Usai 1 bulan, beliau menghadap lagi kepada pemilik kebun ini dan mengatakan, yang persyaratan tadi sudah saya laksanakan, saya mohon kehalalan atas makanan yang sudah saya makan tadi. Kata pemilik kebun, tidak semudah itu anak muda lah, seperti itulah kajian. Syarat yang kedua adalah engkau harus menikah dengan anak saya, dengan putri saya, putri yang bisu, tuli, buta dan juga lumpuh. Setelah itu barulah engkau akan mendapatkan keridhaan dari saya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa bayangkan ya, anak muda yang seleranya barangkali kemana-mana ya, tiba-tiba dihadapkan dengan pilihan yang demikian sulit ya, demi mendapatkan keridhaan dari satu buah delima yang dia makan ya. Akhirnya kemudian dia dengan berat hati mengiyakan. Dilaksanakanlah akad nikah. Setelah kemudian halal, diperintah untuk masuk ke dalam kamar putri pemilik kebun ini. Dalam riwayat namanya Ruqayyah. Ini persis seperti anak putri Nabi, salah satu putri Nabi, Ruqayyah, yang dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Dan ketika masuk ke dalam kamar itu, yang nampak bukan sebagaimana bayangan Idris nih, yang perempuan buta, tuli, lumpuh, bisu, bingung bagaimana harus berkomunikasinya. Ya, begitu masuk, mengucapkan salam, dijawab dengan suara yang merdu. Ketika dilihat ternyata putrinya cantik, matanya awas, telinganya juga awas, dan tidak ada cacat sedikit pun. Beliau keluar, datang lagi ke mungkin salah kamar ya, balik lagi menghadap kepada
ayah mertuanya pemilik kebun ini barangkali yang di kamar itu salah nih, mungkin ada putri yang lainnya. Kata pemilik kebun, tidak, itu putri saya. Ya, metafora ya, ungkapan buta, tuli, bisu dan lumpuh itu karena dia terjaga dari hal-hal yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, matanya, telinganya, lisannya, demikian pula kaki dan tangannya. Akhirnya kemudian dari pernikahan itu lahirlah anak yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi dia jaga dirinya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik dibanding itu. Jadi man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang menjaga diri, meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah jaga diri, Allah jaga dan Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibanding itu. Awalnya mah demi kehalalan satu buah delima, lalu kemudian udah punya istri, punya rumah, ya, rezekinya dan lain sebagainya. Di sisi lain, rahimakumullah, ada kisah yang bertolak belakang dengan ini. Ini mah sudah dikasih nubuwah, kenabian, sudah dikasih anugerah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Bu'aurah, salah satu ulama sezaman dengan Nabi Musa yang terkenal doanya yang mustajab. Jadi kalau dia doa itu pasti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak rahimakumullah, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, jadi sebelumnya dengan Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kerajaan yang dipimpin oleh, kalau di dalam riwayat disebutkan Balak namanya. Jadi ketika mendengar Nabi Musa, Bani Israel meruntuhkan kerajaan Fir'aun yang sangat besar dan berkuasa itu, dia khawatir kalau misalnya Nabi Musa ini dan Bani Israel ini datang ke negerinya kemudian melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan. Jadi para penguasa itu khawatir sekali dengan perubahan. Ini mah jangan disangkut pautkan. Takut dengan perubahan itu, dengan status quo biasanya. Ya. Karena kalau bicara perubahan kan kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa, Pak. Ya, kalau kita tahu perubahan ini bakal begini A, B, C gitu ya, jelas tahapan-tahapannya, sepertinya ketakutan itu tidak akan terlalu besar. Nah, Raja Balak ini kemudian mengundang Bal'am, meminta supaya, karena dia terkenal mustajab doanya, supaya dia mendoakan kebinasaan untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, Bal'am ini yang juga tahu Nabi Musa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dia nggak mau, Pak, awalnya menolak, ya. Menolak dengan tegas. Sama-sama sang guru ilmu, kalau bahasa kita nggak mungkin mendoakan kebinasaan. Tapi godaan-godaan dunia itu demikian kuat. Akhirnya Bal'am pun bersedia. Setelah dia kemudian dijanjikan dengan apa, diberikan banyak harta dan lain sebagainya, akhirnya kemudian dia, ya sudah, saya akan doakan deh. Lalu kemudian dia pacu kudanya ke tempat Nabi Musa dan rombongannya berada. Dalam riwayat digambarkan keledai yang ditungganginya itu ketika semakin dekat ke arah Nabi Musa itu nggak mau gerak. Jadi berjalan, berhenti, kemudian dipukul dengan keras, akhirnya berjalan lagi, berhenti lagi, terus seperti itu. Akhirnya kemudian sampai kepada Nabi Musa. Nah, singkat cerita, Ibu rahimakumullah, Bal'am kemudian mendoakan dengan niatnya, mendoakan kebinasaan untuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang keluar dari lisannya adalah sebaliknya, kebinasaan untuk Raja Balak dan kaumnya, dan keberkahan, kemuliaan untuk Nabi Musa dan para pengikutnya. Diulang lagi, begitu lagi. Jadi lidahnya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahkan, tapi ini tidak memiliki masih dalam perdebatan para ulama. Lidahnya itu menjulur sini. Dan inilah yang kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Allah gambarkan, watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minhum fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan ingatlah ada di antara hamba-hamba kami yang kepadanya kami berikan
anugerah, ayat-ayat, sebagian dari ayat-ayat kami. Lalu kemudian dia memilih hawa nafsunya, dia mengikuti syaitan, fakana minal ghawin, maka kemudian dia menjadi binasa karenanya. Padahal sudah diberikan kelezatan, ketaatan, kenikmatan beribadah, tapi demi dunia, lalu kemudian dia meninggalkan itu. Dan pada ayat berikutnya Allah memberikan pengibaratan mereka seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, diberi ataupun dihalau, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Ini peribaratan kepada Bal'am. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, dari dua kisah ini kita bisa merujuk kepada nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, kata Nabi SAW, ya bunai, ya gulam, ihfadillah yahfadka, jagalah hak-hak Allah, nanti Allah akan jaga kamu. Jagalah hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, nanti Allah akan jaga kita. Sebagaimana yang senada dengan ini, ingatlah kepada Allah di waktu lapang, nanti Allah ingat kita di waktu sempit. Kalau waktu lapang kan apa ya Pak, euforia kadang kita melupakan yang memberi kepada kita. Di saat kesulitan kita ingat, di saat lapang kadang sering banyak yang lupa. Itu disindir oleh MH Ainun Najib dalam kisah Mati Ketawa Cara Saridin di salah satu buku beliau. Jadi menggambarkan bagaimana orang yang sedang mendapatkan musibah yang besar itu, dia pasti mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Dia minta dalam keadaan berdiri, duduk, dalam berbaring, dalam seluruh keadaannya dia meminta kepada Allah agar Allah angkat musibah itu, agar Allah hilangkan ujian itu, agar Allah berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Tapi kalau Allah sudah berikan jalan keluar, Allah angkat musibah itu, dalam Al-Quran digambarkan, falamma kasyafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa. Manakala Allah angkat musibah itu, maka dia kembali berpaling seakan-akan belum pernah berdoa kepada kami, kata Allah. Nah, ungkapan ihfadillah yahfaduka, jagalah hak Allah, nanti Allah akan jaga kita. Tidak hanya kita, anak keturunan kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan dari Allah atas penjagaan hak-haknya itu? Yang pertama, Allah jaga urusan dunia kita, Pak. Allah berikan penjagaan pada badan, pada keluarga, pada harta kita. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah menyebutkan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi kata Allah, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang, dan mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang menjaga, yang mengingatkan kalau kita lalai, menyemangati kalau kita sedang lemah-lemahnya. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, dan malaikat itu akan pergi ketika seseorang meninggal. Salah satu asma Allah Subhanahu wa taala itu Al-Latif. Al-Latif itu yang maha lembut. Saking lembutnya kadang tidak disadari kucuran karunia-Nya kepada hamba. Seperti dalam kisah Ashabul Kahfi, ungkapan kalimatnya itu, wal yatalattaf wa la yusy'iranna bikum ahada. Kisah orang Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah 309 tahun di gua, kemudian mereka bangun, serasa baru kemarin tidurnya, kemudian oleh salah seorang, coba datanglah ke keramaian, ke pasar, lihatlah, perhatikan, wal yatalattaf, memperhatikan dengan seksama, wala yash'urun nabikum ahada, tapi orang nggak sadar sedang diperhatikan. Jadi saking lembutnya penjagaan Allah kepada kita itu, sampai kita kadang nggak nyadar bahwa ini bagian dari penjagaan Allah.
Nah, demikian pula Allah ketika memerintahkan para malaikat untuk menjaga, itu pun seperti itu, Pak. Bisa jadi kita dijauhkan dari yang akan mencelakakan kita. Bisa jadi kita atas agenda-agenda yang sudah kita susun, hal-hal yang sudah kita persiapkan, tiba-tiba di luar skenario kita. Bisa jadi itu bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu pejuang di Gaza itu pernah cerita, Pak, ketika akan menembak peluru Yasin 105 itu ke tank Merkava Israel, itu hatinya itu khawatir sekali, takut sekali. Jadi ini kebayang berhadapan dalam jarak yang tidak terlalu jauh, tapi di sela-sela rasa takut itu ada yang membisiki, kuatkan hatimu, tembaklah, kuatkan hatimu, tembaklah gitu. Akhirnya kalau ada yang membisiki begitu, dia tembakkan gitu dan hancur tank tersebut. Usai itu nggak ada orang, Pak. Ini tengok kanan kiri nggak ada orang nih. Bisa jadi itu bagian dari penjagaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali pernah dalam kehidupan kita, ketika kita akan pergi ke suatu tempat misalnya, lalu tiba-tiba ada saja alasan atau hal-hal yang membuat kita terhambat untuk pergi ke tempat tersebut. Qadarullah kemudian tempat yang kita tuju ada kecelakaan misalnya. Itu bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jaga dari segala bentuk kejelekan dan kecelakaan. Buah dari kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang kedua, jika dia menjaga hak Allah ketika muda, maka Allah akan jaga dirinya pada waktu tua dan lemah. Ya, Allah akan jaga pendengarannya, Allah akan jaga penglihatannya, kesadarannya, daya kecerdasannya Allah jaga. Ibnu Rajab rahimahullah pernah bercerita bahwa ada sebagian ulama yang usianya sudah di atas 100 tahun, Pak, namun masih bisa melompat dengan lompatan yang cukup jauh, ya, kondisi fisiknya masih prima. Di antara mereka ada yang mengatakan hadhil jawarih, badan ini hafidnaha 'anil ma'asi fis shaghar, kami jaga dari perbuatan-perbuatan maksiat ketika muda. Fahafidhahallahu 'alaina fil kibar, maka Allah jaga badan ini ketika usia sudah lanjut seperti ini. Meskipun ibu bapak rahimakumullah, ada juga atau bahkan banyak di antara ulama yang ketika usia sepuhnya itu mengalami amnesia, lupa seluruh ilmunya, kembali kepada bayi lagi seperti itu. Tapi qadarullah sebagiannya Allah berikan penjagaan. Tapi bukan berarti yang sakit-sakitan berarti itu mah nggak dijaga, itu juga salah nih. Salah, itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beri kabar gembiranya bagi mereka yang sakit, yang kemudian tidak bisa melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan di waktu sehat, itu pahalanya tetap mengalir insyaallah. Ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Riyadhus Shalihin itu, Pak, disebutkan satu bab tentang kesungguhan untuk menjaga amal-amal, kontinuitas amal. Jadi kalau kita ada satu amal unggulan, kita jaga, sholat duha misalnya, baca Quran misalnya, sholat malam misalnya, kita jaga itu. Kemudian satu saat entah karena kesibukan atau uzur yang membuat kita sakit dan tidak bisa melakukan amal tersebut, itu pahalanya tetap ngalir, Pak, insyaallah. Insyaallah pahalanya tetap ngalir. Nah, jadi Allah jaga itu pandangannya, penglihatan, pendengarannya, kesadarannya. Di dekat rumah itu ada tetangga Haji Alam namanya, itu udah hampir di atas 90 tahun, tapi nggak pakai kacamata, Pak, kalau baca Quran itu masih awas matanya, pendengarannya pun masih jelas gitu. Orang kita bisik-bisik dengan di dekat beliau pun masih terdengar gitu. Ada yang Allah jaga seperti itu, dan itu bagian dari kasih sayang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimakumullah, yang terakhir
Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu adalah Allah jaga anak keturunannya. Jadi kalau soleh bapaknya, orang tuanya, Allah jaga keturunan-keturunannya itu menjadi anak-anak yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah dua orang anak yatim yang ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu menegakkan dinding yang roboh, ya. Dinding yang roboh. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kata Allah, adapun dinding rumah itu, ini kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketika protes Nabi Musa, kenapa menegakkan dinding tanpa ada yang memberikan balasan jasa atas ditegakkan yang dinding tersebut ini. Maka kata Nabi Khidir, dinding itu kepunyaan dua orang anak yatim di kota ini. Di bawahnya ada harta peninggalan orang tuanya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ada harta yang banyak di bawah reruntuhan tersebut. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tuanya ini orang yang saleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan Pak, kesolehan orang tuanya itu membuat Allah Subhanahu wa taala menjaga tidak hanya harta, keturunannya pun Allah jaga. Seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kenapa kalau misalnya kita lihat putra-putra ajengan, putra kiai ketika kecil atau remaja itu bengalnya luar biasa, itu nakal sekali. Tapi jelang dewasa sebagian besar meneruskan pesantren atau pengajaran dari orang tuanya. Jadi, seperti Allah Subhanahu wa taala bimbing ini. Dan ini bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu biasa beliau kalau sholat malam itu beliau bawa anaknya yang masih kecil kan? Bukan untuk ikut sholat Pak, untuk merasakan suasana sakral di pertiga malam terakhir itu. Kan dalam hadis qudsi itu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Jadi Allah turun ke langit dunia. Yang serba maha itu turun ke langit dunia. Sampai pertiga malam terakhir. Nah, suasana sakral itulah yang hendak dibangun oleh Ibnu Abbas. Usai sholat, beliau biasa mencium anaknya, lalu kemudian menyebut satu kalimat dari surat Al-Kahfi ayat 82 ini, wa kana abuhuma salihah. Jadi seakan-akan Ibnu Abbas itu bilang ke Allah, ya Allah, jaga anak ini ya Allah, karena orang tua dari anak ini sedang berusaha untuk menjadi soleh ya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah kesolehan yang sedang diikhtiarkan oleh orang tua ini, engkau jaga anak ini, dijaga hatinya, dijaga akal pikirannya, dijaga badannya, dijaga rezekinya, dijaga seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kadang ada kan Pak yang suka khawatir, apalagi kalau lihat pergaulan yang anak-anak hari ini nih, ada kekhawatiran yang sangat, maka tidak ada jalan kecuali kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Musayyib itu beliau kalau ingat anaknya sholat lagi, ingat anaknya sholat lagi gitu. Kata beliau, la azidanna fi sholati min ajlika raja'an an ahfadhuka fika. Ini saya memperbanyak atau menambah sholat, memperbanyak sholatku dengan tujuan supaya Allah menjagamu wahai anakku. Ini sholatnya yang termasuk sholat sunnah 2 rakaat disebutnya. Ini perbedaan para ulama juga, ada yang disebut sholat hajat, ada juga yang menyebutnya sholat mutlak 2 rakaat. Kapanpun, dimanapun, kalau kita ingin sholat aja gitu, 2 rakaat. Memperbanyak sholatnya. Ada ulama yang sampai sehari semalam tuh ditambah dengan yang 17 rakaat wajib itu 300 rakaat dalam satu hari. Jadi kalau ingat anaknya khawatir, sholat lagi gitu. Ingat ada kekhawatiran terhadap sesuatu, sholat lagi gitu. Diadukan seluruh kegelisahan, kekhawatiran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam Al-Qur'an dianjurkan kita untuk sering zikir yang hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang sebaik-baik penjaga, sebaik-baik yang mewakili kita gitu, yang menyertai dalam seluruh keadaan kita. Ungkapan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan kepada api oleh Raja Namrud. Ungkapan ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika Madinah dikepung dari berbagai macam penjuru. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika dalam pengepungan yang sangat menggetarkan hati ini, sampai diungkapkan dada-dada mereka naik ke leher mereka saking khawatirnya, saking dahsyatnya pengepungan gitu. Maka Allah berikan ketenangan setelah kegelisahan itu. Seluruh kekhawatiran, kesedihan, ketakutan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan ketenangan. Dan ungkapan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. 3 balasan itulah Bapak rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga diri dari hak-hak atau dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sangat tersentak ketika di salah satu TikTok tuh ada ustadz yang sangat mengingatkan dengan cukup keras nih. Jadi beliau mengatakan, apa yang kau cari sebenarnya? Apa yang kau cari dalam hidup ini? Kau kerja, siang bagi keledai, malam seperti bangkai. Jadi tidur nggak ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal engkau ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang menguasai dunia, berada di atas tanah dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, lalu kemudian digilas oleh zaman dan berada di bawah tanah, dan tidak ada seorang pun yang mengenangnya. Sebagaimana digambarkan, kam taraku fi jannatin wa na'im wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Betapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka tinggalkan, istana-istana megah, tempat kediaman mereka yang mereka tinggalkan, bahkan mereka wariskan kepada generasi berikutnya. Ayatnya kemudian bersambung, fama bakat alaihimus samai wal ard, dan langit bumi tidak menangisi kepergian mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada kita, sehingga kita bisa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala pun menjaga kita, harta kita, anak keturunan kita, sampai kemudian kelak kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang jauh lebih baik di dunia ini, di surganya, di bawah naungan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali Bapak rahimakumullah yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saling doakan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan, kemampuan kepada kita. Beberapa waktu lagi insyaallah kita akan jumpa dengan Ramadan. Baiknya mulai sering dibaca yang doa-doa jelang Ramadan itu, selain Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan usia kami bulan Ramadan. Ada doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan. Jangan sampai ada musibah, bala, ujian yang membuat kita tidak menikmati nuansa Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan selamatkan nilai-nilai Ramadan untuk kami. Doa yang diijabah, dibebaskan dari api neraka, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita. Kemudian wasallimhu minna mutaqabbala, jadikan sekecil apapun amal yang dilakukan menjadi amal yang diterima. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.